Baiklah, kita ketemu lagi dalam kuliah daring, kuliah online, mata kuliah manajemen keuangan dan anggaran. Karena kuliah kita ini kuliah daring dan menggunakan media YouTube, diharapkan Anda untuk mengklik subscribe dan tanda lonceng di channel YouTube ini demi kelancaran pelaksanaan proses belajar mengajar kita selanjutnya. Terima kasih. Mata kuliah Manajemen Keuangan dan Anggaran, kuliah ke-10, Anggaran Piutang. Piutang. Piutang perusahaan timbul karena terjadinya transaksi penjualan secara kredit atas barang-barang yang dihasilkan perusahaan. Penjualan secara kredit dilakukan perusahaan dalam rangka meningkatkan jumlah penjualan hasil produksinya di pasar, mengingat keadaan persaingan yang semakin ketat. Selain itu, piutang dapat pula timbul karena perusahaan menjual secara kredit aktiva tetap yang sudah lama untuk diganti dengan aktiva tetap yang baru yang lebih menguntungkan. Manfaat piutang. Piutang dagang bila dilihat sebagai suatu investasi akan memberikan manfaat tertentu bagi perusahaan. 1. Merupakan upaya untuk meningkatkan omset penjualan sehingga keuntungan juga dapat ditingkatkan. Kedua, pada jenis usaha tertentu, kredit jangka panjang dapat menciptakan keuntungan tambahan bagi perusahaan. Ketiga, dapat mempererat hubungan dagang antara perusahaan dengan relasinya. Beban piutang. Pemberian kredit berdampak positif bagi perusahaan. Akan tetapi juga ada beban atau risiko yang akan ditanggung. 1. Biaya modal. 2. Biaya administrasi piutang seperti biaya penagihan piutang dan biaya organisasi per unit kerja yang diserahi tugas mengelola piutang. Ketiga, piutang mungkin tidak seluruhnya dapat ditagih karena debiturnya tidak bertanggung jawab atau melarikan diri atau usahanya bangkrut. Pengertian anggaran piutang. Anggaran piutang adalah anggaran yang merencanakan secara lebih rinci tentang sejumlah piutang perusahaan beserta perubahannya dari waktu ke waktu selama periode yang akan datang. Anggaran piutang menunjukkan besarnya piutang dari transaksi penjualan secara kredit yang dilakukan perusahaan. Anggaran tersebut menerangkan mengenai jumlah piutang yang tertagih dan sisa piutang yang belum tertagih dari waktu ke waktu selama periode yang akan datang. Langkah penyusunan anggaran piutang. Walaupun anggaran piutang tidak mempunyai suatu bentuk standar yang harus digunakan, namun langkah yang sistematis tetap diperlukan untuk menyusun anggaran piutang. 1. Menentukan besarnya jumlah penjualan tunai dan jumlah penjualan kredit yang dihasilkan oleh suatu perusahaan dalam jangka waktu 1 bulan, atau triwulanan, atau tengah tahunan, atau tahunan. Kedua, menentukan besarnya bad debt atau besarnya piutang tidak tertagih yang harus dicadangkan. Ketiga, besarnya bad debt yang harus dicadangkan biasanya dijandakan dalam persentase. Keempat, mengetahui dan mengidentifikasi term of credit. Misalnya dalam penjualan kredit ditentukan bahwa besarnya piutang yang diterima pada bulan tersebut sebesar 80%,
kemudian 10% pada 1 bulan berikutnya, dan 10% lagi pada 2 bulan berikutnya. Kriteria mengukur efisiensi pengelolaan piutang. Kriteria yang dapat digunakan sebagai indikator efisiensi pengelolaan piutang adalah: 1. Tingkat perputaran piutang yang dinyatakan dengan rumus penjualan kredit 1 tahun dibagi piutang rata-rata awal dan akhir tahun. Kedua, prosentase piutang tak tertagih yang sebenarnya. Ketiga, usia piutang rata-rata. Keempat, biaya pengelolaan piutang yang berubah-ubah dari waktu ke waktu karena perbedaan jumlah nasabah yang harus dilayani, perbedaan nilai piutang keseluruhan yang harus dikelola, perbedaan fungsi piutang atau penjualan dengan kredit dari waktu ke waktu, berhubungan dengan adanya perbedaan kondisi persaingan dan situasi ekonomi secara umum. Ini ada contoh soal dan penyelesaiannya. Soal: rencana penjualan atas dasar perkiraan akhir bulan untuk masa 6 bulan pertama tahun 2012 sebagai berikut. Bulan Januari penjualan 2 juta, bulan Februari penjualan 2.250.000, bulan Maret penjualan 2.500.000, bulan April penjualan 2.750.000, bulan Mei penjualan 3 juta, bulan Juni penjualan 3.250.000. Komposisi antara penjualan tunai dan kredit adalah 20% banding 80% dengan waktu penjualan kredit adalah 1 bulan. Untuk penjualan tunai diberikan potongan 5%. Pola penerimaan piutang menurut pengalaman yang lalu, para debitur membayar 75% tepat waktunya dan sisanya dibayarkan pada bulan berikutnya. Penjualan November dan Desember 2011 masing-masing sebesar 1.500.000 dan 2 juta. Jumlah bad debt diperkirakan sebesar 0,5%. Diminta buatlah schedule penagihan piutang dan schedule penerimaan arus kas masuk. Kita jawab soal di atas dengan yang pertama. Kita buat tabel yang menggambarkan total penjualan setiap bulannya, penjualan tunainya, dan penjualan kreditnya. Tabel ini kita namakan penjualan menurut bentuk pembayarannya. Bulan November, total penjualannya 1.500.000. Penjualan tunai 20% dari 1.500.000 adalah 300.000 dan penjualan kreditnya 80% dari 1.500.000 adalah 1.200.000. Bulan Desember, total penjualannya 2 juta. Penjualan tunainya 20% dari 2 juta adalah 400.000 dan penjualan kreditnya 80% dari 2 juta adalah 1.600.000. Bulan Januari, total penjualannya 2 juta, penjualan tunainya 20% dari 2 juta adalah 400 dan penjualan kreditnya 80% dari 2 juta adalah 1.600.000. Begitu juga seterusnya dihitung untuk penjualan bulan Februari, Maret, April, Mei, dan Juni. Selanjutnya kita buat tabel kembali yang menggambarkan penjualan tunai, diskon, dan penjualan tunai setelah diskon. Tabel ini kita nampakkan schedule penerimaan kas dari penjualan tunai. Bulan November penjualan tunainya 300.000. Potongannya 5% dari 300.000 adalah 15.000 dan penjualan tunai setelah diskon adalah penjualan tunai
300.000 dikurangi dengan 15.000 adalah 285.000. Bulan Desember penjualan tunainya 400.000, potongannya 5% dari 400.000 adalah 20.000, dan penjualan tunai setelah diskon adalah 400.000 dikurangi dengan 20.000 adalah 380.000. Bulan Januari penjualan tunainya 400.000, potongannya 5% dari 400.000 adalah 20.000, dan penjualan tunai setelah diskon adalah 400.000 dikurangi dengan 20.000 adalah 380.000. Bulan Februari, bulan Maret, bulan April, bulan Mei, bulan Juni, perhitungannya sama seperti itu. Selanjutnya tahap ketiga, kita buat tabel untuk menggambarkan penjualan kredit yang dinamakan menghitung piutang neto. Bulan November kita tidak mencatat seluruh penjualan kreditnya semuanya karena piutangnya itu dibayarkan bulan Desember 75% dan 25% dibayar di bulan Januari, sehingga yang jadi piutang di bulan Januari adalah yang 25% dari 1.200.000 adalah 300.000. Bad debt-nya 0,5% dari 300.000 adalah 1.500, sehingga piutang netonya menjadi 298.500. Bulan Desember penjualan kreditnya adalah 1.600.000, bad debt-nya 0,5% dari 1.600.000 adalah 8.000, dan piutang netonya menjadi 1.600.000 dikurangi 8.000 adalah 1.592.000. Bulan Januari penjualan kreditnya 1.600.000, bad debt-nya 0,5% dari 1.600.000 adalah 8.000, dan piutang netonya menjadi 1.600.000 dikurangi 8.000 menjadi 1.592.000. Bulan Februari penjualan kreditnya 1.800.000, bad debt-nya 0,5% dari 1.800.000 adalah 9.000, dan piutang netonya adalah 1.800.000 dikurangi 9.000 menjadi 1.791.000. Untuk bulan Maret, bulan April, bulan Mei, bulan Juni dihitung seperti itu juga. Selanjutnya kita buat tahap keempat, yaitu schedule penerimaan cash dari penjualan kredit. Penjualan kredit bulan November yang jadi piutang di bulan Januari adalah 298.500. Ini adalah 25% dari 1.200.000 dan dipotong bad debt. Penjualan bulan Desember yang jadi piutang di bulan Januari adalah 75% dari 1.592.000 adalah 1.194.000, dan Februari adalah 25%, yaitu 25% dikali 1.592.000 adalah 398.000. Penjualan bulan Januari yang jadi piutang di bulan Februari adalah 75% dari 1.592.000 adalah 1.194.000, dan Maretnya adalah 25%, yaitu 25% dikali 1.592.000 adalah 398.000. Penjualan bulan Februari yang jadi piutang di bulan Maret adalah 75% dari 1.791.000 adalah 1.343.000, dan Maret 25%, yaitu 25% dikali 1.791.000 adalah 447.000.
750. Begitu juga seterusnya untuk bulan Maret, bulan April, bulan Mei, bulan Juni dihitung seperti itu. Lalu di baris terakhir dari tabel ini adalah jumlah dari masing-masing bulan penagihan. Dan penyesuaian tahap kelima adalah rekapitulasinya, schedule penerimaan kas keseluruhan, penjualan tunainya masing-masing bulan diambil dari tabel nomor 2 atau slide nomor 13. Piutangnya diambil dari jumlah di tabel nomor 4, slide nomor 15. Oke, ini adalah soal latihan. Anda jawab soal ini sebagai latihan untuk mengukur tingkat pemahaman Anda. Jawaban tidak perlu dikirimkan ke saya. Saya sudah cukup mengisi dan menilai tugas individu Anda. Soalnya Anda perhatikan dan Anda jawab. Soal latihan, rencana penjualan di sebuah perusahaan sebagai berikut, dan seterusnya, dan seterusnya. Demikianlah kuliah ke-10 untuk mata kuliah manajemen keuangan dan anggaran. Kita lanjutkan nanti pada kuliah-kuliah kita berikutnya. Jangan lupa klik subscribe dan tanda lonceng di channel YouTube ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sekian dan terima kasih.